semua, perkenalkan nama saya Ainun Jaria dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang forecasting atau peramalan, di mana video kali ini akan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Operasional. Baiklah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Eits, sebelum lanjut ke video, alangkah baiknya kita padamkan dulu tombol merah di bawah. Klik like, share, dan berikan pendapat kamu di kolom komentar setelah video ini selesai. Oke? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang forecasting atau peramalan. Pengertian forecasting itu sendiri adalah menurut Arman Hakim Nasution dan Yuda Persetiawan dalam bukunya yang berjudul Perencanaan dan Pengendalian Proyeksi. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang maupun jasa. Secara umum, forecasting adalah sebuah teknik untuk memprediksi kejadian bisnis di masa depan dengan menggunakan data-data yang telah terangkum sebelumnya. Tanpa adanya prediksi serta perencanaan yang matang, bisnis tidak akan berkembang dengan maksimal. Oleh karena itu, forecasting hadir untuk menangani solusi dari masalah tersebut. Dengan melihat data-data di masa lalu dan memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan, suatu perusahaan dapat mengurangi risiko yang akan menimpa bisnisnya nanti. Yang kedua ada jenis forecasting. Yang pertama ada peramalan ekonomi atau economic forecast. Peramalan ini menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Dan yang kedua ada peramalan teknologi atau technological forecast, di mana memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik yang membutuhkan pabrik dan peralatan baru. Dan yang ketiga ada peramalan permintaan atau demand forecast, adalah memprediksi dari proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Menurut Taylor, tahun 2004 dalam hubungannya dengan horizon waktu, peramalan terbagi atas beberapa kategori, yaitu yang pertama ada jangka pendek. Umumnya peramalan dilakukan untuk meramal 1-5 minggu ke depan. Peramalan ini digunakan untuk mengambil keputusan dalam hal perlu tidaknya lembur penjadwalan kerja. Dan yang kedua ada jangka menengah. Jangka menengah ini umumnya peramalan dilakukan untuk meramalkan 1-24 bulan yang akan datang. Biasanya digunakan untuk menentukan aliran kas, perencanaan produksi, dan penentuan anggaran. Dan yang ketiga ada peramalan jangka panjang. Peramalan ini dilakukan untuk meramalkan 2-10 tahun yang akan datang. Peramalan yang digunakan untuk merencana produk dan perencanaan sumber daya. Adapun pentingnya strategis forecasting yaitu yang pertama ada sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia ini memperkerjakan, melatih, dan memberhentikan pekerja. Semuanya bergantung pada permintaan. Jika departemen sumber daya manusia harus mempekerjakan pekerja tambahan tanpa adanya persiapan, akibatnya kualitas pelatihan menurun dan kualitas pekerja juga ikut mengalami penurunan. Yang kedua ada kapasitas, di mana saat kapasitas tidak mencukupi, maka kekurangan yang diakibatkannya bisa berarti tidak terjaminnya pengiriman, kehilangan konsumen, dan kehilangan pasar. Dan yang ketiga ada manajemen rantai pasokan, di mana hubungan yang baik dengan pemasok dan harga barang serta komponen bersaing, salah satunya dipengaruhi oleh keakuratan peramalan atau forecasting ini yang dilakukan oleh pihak manajemen. Ada 7 langkah-langkah forecasting. Di antaranya yang pertama ada menetapkan tujuan peramalan, memilih unsur apa yang akan kita ramal, memilih time frame atau jenjang waktu peramalan. Selanjutnya ada memilih tipe model peramalan. Yang selanjutnya ada mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan peramalan. Dan yang keenam ada membuat peramalan. Dan yang terakhir ada memvalidasikan hasil dan menerapkan hasil peramalan tersebut. Ada 2 model peramalan atau forecasting itu tersebut. Yang pertama ada model kualitatif. Model ini berupaya memasukkan faktor-faktor subjektif dalam metode peramalan, dan model ini akan sangat bermanfaat jika data kuantitatif yang akurat sulit diperoleh. Contoh dari model ini adalah teknik Delphi, di mana teknik Delphi ini adalah metode yang beri responden dalam domain penelitian. Teknik ini juga dirancang sebagai proses komunikasi kelompok yang bertujuan untuk mencapai konvergensi pendapat tentang isu-isu nyata.
Yang kedua ada model kuantitatif, di mana model ini yaitu merupakan peramalan yang menggunakan satu atau lebih model matematis dengan data masa lalu dan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. Contohnya adalah metode moving average. Bermanfaat jika mengasumsikan bahwa permintaan pasar tetap stabil sepanjang waktu. Contoh ini juga dibagi menjadi dua metode lagi. Yang pertama yaitu single moving average. Pada metode ini digunakan untuk melakukan peramalan hal-hal yang bersifat random, yang artinya tidak ada tren naik maupun turun, musiman dan sebagainya, namun sulit. Yang kedua ada weight moving average. Pada metode ini apabila ada tren terdeteksi, maka bobot dapat digunakan untuk menempatkan penekanan yang lebih pada nilai terkini. Kesimpulan dari materi ini adalah bahwa peramalan atau forecasting tersebut merupakan seni ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data masa lalu dan menempatkannya ke masa yang akan datang dengan suatu bentuk model matematis. Meramalkan permintaan dari pasar yang dimasukkan oleh perusahaan adalah suatu pekerjaan yang perlu dilakukan oleh setiap manajer perusahaan dalam rangka memprediksi beberapa besar peluang pasar yang tersedia di masa depan. Adapun teknik peramalan permintaan, forecasting berdasarkan pendapat atau judgment method, dan forecasting dengan perhitungan secara statis. Forecasting penjualan sangat berguna sebagai acuan perusahaan berapa banyak harus memproduksi suatu barang untuk kedepannya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang forecasting atau peramalan. Jika ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Semoga materi ini dapat membantu dan bermanfaat. Saya Ainun Jaria, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.